Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sejumlah warga Rapak Indah Sungai Kunjang Samarinda menuntut pembayaran lahan dengan memblokade jalan. BMKG mengimbau warga Balikpapan waspada akan ancaman gelombang tinggi. Taksi terbang untuk IKN mulai diuji cobakan di Bandara APT Pranoto, Samarinda. Sejumlah warga di Jalan Rapak Indah Sungai Kunjang Samarinda Senin sore memblokade ruas jalan. Ini mereka lakukan sebagai sikap protes karena lahan yang kini dijadikan jalan umum itu belum diberi ganti rugi. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Penasehat hukum warga mengaku kesabaran kliennya sudah habis. Ini karena mereka tidak mendapatkan kejelasan terkait ganti rugi tersebut. Warga meminta harus ada pihak yang bertanggung jawab atas lahannya. Lagi berbondong-bondong ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, itu pun keluar surat yang sekarang ini sudah beredar, dan di mana isi surat itu mengatakan bahwa di Jalan Rapak Indah ini belum pernah ada pembayaran, baik itu provinsi maupun kota, sampai sekarang belum ada yang terrealisasikan. Sehingga dari langkah-langkah warga inilah menuntut terus bagaimana lahan ini bisa dibayarkan. Masa ring road itu bisa dibayar, ini tidak bisa dibayar. Di tempat ini yang kita indahkan sekarang, itu masuk status bayar pajak ke negara. Insya Allah saya selaku wakil saudara-saudara. Salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltim berjanji akan membantu menangani perkara tersebut. Komisi 1 DPRD secepatnya akan mengundang pemerintah provinsi dan kota untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas lahan tersebut. Ya, juru bicaranya dulu sampaikan dulu biar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada tenaga ahli saya ikut, sudah mencatat pengaduan saudara-saudara. Kami menunggu jadwal, nanti BPN Kota Samarinda, PUPR Provinsi, kami undang untuk memberikan penjelasan, termasuk Wali Kota dan Biro Hukum Samarinda. Kemudian instansi terkait perkebunan dalam kaitannya dengan tanam tumbuh, kami undang nanti untuk rapat dengan pendapat. Dukungan dari wakil rakyatnya membuat warga senang. Mereka pun membubarkan diri dan membuka kembali jalan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Burhan Syarifuddin dengan tangan terborgol dipampang oleh polisi. Ia ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penipuan. Korbannya adalah orang tua dari seorang pemuda yang ingin melamar menjadi bintara polisi. Bersamanya disita barang bukti transfer dana, kartu pers, dan percakapan melalui ponsel. Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo menyebut modus tersangka yakni dengan mengiming-imingi korban akan lolos menjadi bintara polisi tanpa melalui tes. Korban terpedaya lantaran tersangka mengaku mempunyai kenalan pejabat tinggi di Mabes Polri berpangkat Inspektur Jenderal. Pelakunya adalah
saudara BS ini mengaku punya kenalan di Mabes Polri berpangkat Irjen dengan tujuannya atau dengan tujuannya menyampaikan kepada korban bahwa relasinya ini atau teman yang ini di Mabes Polri ini bisa menjaminkan anaknya untuk masuk polisi. Nah, sehingga korban ini percaya dan korban kemudian mentransfer beberapa transfer dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 25 Mei 2024 dengan total transferan itu sebanyak 50 juta. Polisi masih mengembangkan perkara ini guna memastikan keterlibatan pihak lainnya. Sementara tersangka yang kini terjerat pasal 378 KUHP itu terancam hukuman 4 tahun. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian dan pertolongan dari Posar Sangatta Kabupaten Kutai Timur dipersiapkan untuk melakukan operasi di kawasan Miau Baru, Kongbeng. Ini dilakukan menyusul laporan dari kepolisian setempat terkait seorang pemuda bernama Ali Zainal Mustafa tenggelam saat berenang di sungai. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Dodi Setiawan menyatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 28 Juli 2024 siang. Korban yang berenang di Sungai Selek Legun bersama rekannya tiba-tiba terseret arus air. Satu korban bernama Ronaldi berhasil diselamatkan seorang wanita, sedangkan Ali Zainal Mustafa gagal diselamatkan. Kronologi singkatnya, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 14.30 saudara Zainal alias Enal sedang melaksanakan aktivitas di pinggiran sungai Selek Legun. Lalu korban berenang bersama rekannya dan terseret arus. Atas kejadian tersebut, rekan korban yang berada di pinggir sungai dan tidak ikut berenang melaporkan kepada keluarga, dan keluarga menindaklanjutin kepada laporan kepada Polsek setempat. Perjalanan menuju ke lokasi kejadian akan ditempuh dalam waktu hingga 5,5 jam. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Gilang Ramadan, tahanan Polres Berau dalam perkara pencurian Senin siang digiring petugas. Ini terjadi saat Ramadan akan menikahi pujaan hatinya. Pernikahan penuh haru dan dramatis ini berlangsung di ruang tahanan titipan. Kasat Tahti Polres Berau Ibtu Irwan Subekti menyebut pernikahan ini dilaksanakan atas permintaan dari pihak keluarga. Pernikahan tersebut akhirnya terselenggara setelah Kapolres memberi izin. Yang merupakan kasus pilihan itu memohon kepada kami Kasat Tahti untuk difasilitasi pernikahan dilaksanakan di area Tahti Polres Berau. Kemudian kami memohon izin kepada Bapak Kapolres untuk bisa difasilitasi dan diizinkan oleh beliau. Untuk itu kami segera menyampaikan kepada pihak keluarga bisa dilaksanakan di sini. Orang tua Gilang menyatakan rencana pernikahan itu sudah disusun sebelum anaknya tersandung perkara. Bahkan, proses lamaran sudah dilakukan dan tanggal pernikahannya digelar bulan Oktober 2024. Ya, sungkem sama suaminya. Pacaran kan berjanji lah. Berjanji. Nah,
sudah datang ke rumah minta melamar. Kedua orang tua sudah Kedua orang tua kumpul. sudah ada menentukan bulan itu. Oh, sudah lamaran sebelumnya Pak ya? Menentukan bulannya. Oh. Dan hari ini sebenarnya atau gimana Pak? Sebelumnya tanggal pernikahannya itu direncanakan kapan? Rencana kan mulai ya ditunda bulan 10. Oh. Meski sudah resmi menjadi suami, namun usai menikah Gilang harus kembali ke bilik tahanan. Ia kini sudah mendekam selama 1,5 bulan. Ia harus bersabar hingga hukumannya berakhir. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.